Tuhan baik, amin. Haleluya, apa kabar? Luar biasa baik. Udaranya udah mulai enak ya saudara ya. Ini ada punya siapa? Punya ibu hamil, Bu Mil. Oke saudara, shalom. On behalf Pak Yongki, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di BMC New York. Pak Yongki masih melayani di Philadelphia karena juga gembala senior kita Pak Lukas sedang traveling. I believe right now he is in Indonesia ya. Saudara, nggak terasa kita udah masuk bulan Agustus ya, cepat sekali. Toto kita udah di Agustus dan memasuki bulan Agustus kita udah dikasih tema yang baru, subtema yang baru yaitu berpikir kritis saudara. Selama bulan Juli lalu kita udah diajar Tuhan untuk jadi tangguh dan bulan ini saya percaya kita bukan cuma tangguh secara badani, secara fisikal tetapi juga pikiran kita juga tangguh saudara ya, ditunjang dengan pikiran dan akal budi yang baik. Amin. Yuk mari saudara kita baca firman Tuhan, kita baca dengan segala hormat. Di Amsal 12 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang selong hatinya akan dihina. Saudara, ayat ini jelas sekali berkata bahwa perbuatan dan tindakan seseorang itu mencerminkan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Orang yang berakal budi baik akan mendapat pujian. Karena apa saudara, kalau punya pikiran, punya akal budi yang baik, tentunya perbuatan, keluar dalam tindakan, keluar dalam omongan, keluar dalam perkataan juga sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun. Tapi kemudian ayat ini juga begitu kontras dibandingkan dengan orang yang dibilang selong hatinya akan dihina. Yang satu dipuji, yang satu dihina saudara. Orang yang selong hatinya akan dihina. Kenapa? Karena saya percaya orang yang selong hatinya itu pasti jahat saudara ya. Nggak ada niat baik dan orang seperti ini pasti perkataannya juga nggak membangun, tindakannya juga merusak dan merugikan orang lain. Makanya saya percaya bulan ini kita akan banyak sekali diajar. Termasuk saya waktu mempersiapkan firman ini sebetulnya saya itu kayak aduh layak gak ya, karena kayak saya babak belur saudara ya, ditegur sama firman Tuhan banyak sekali karena saya juga waduh udahlah tadinya saya pilihnya gak usah sharing aja tapi by the grace of God saya boleh berdiri di sini. Jadi apa yang saya sharingkan bukan karena saya jago atau saya udah, enggak, justru saya ini babak belur banget saudara ya. Nah jadi saudara bulan ini saya percaya kita akan banyak diajar Tuhan tentang bagaimana kita itu punya hikmatnya Tuhan ya. Supaya tindakan, perbuatan kita, perkataan kita juga bagus keluarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah yang pertama yang harus kita sadari tentunya akal budi pikiran kita itu pasti datangnya dari Tuhan ya kan. Karena semua orang punya akal budi, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen semua Tuhan kasih. Nah tapi bagi kita yang udah percaya Tuhan, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, firman Tuhan berkata bahwa sejak itu juga kita diperbaharui akal budi pikiran kita seperti yang kita udah belajar bulan apa saudara, ingat gak? Roma 12 ayat 2 bulan lalu ya. Stay sensitif ya, ayat utamanya Roma 12 ayat 2 di mana dikatakan kita terus diperbaharui pikiran kita. Kita bertobat, kita lahir baru dan akal budi kita juga terus diperbaharui. Nah pikiran kita mulai diubah, yang tadinya banyak ajaran-ajaran yang gak benar, banyak ajaran-ajaran yang salah, tradisi yang salah, budaya yang salah mulai dibenarkan, diseimbangkan, diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya seperti saya lah, contoh simpel saudara, papa saya kan Chinese ya, Chinese Toto, mama saya Sunda. Nah tapi ya keluarga saya ikut papa saya karena kan dominan, biasalah kalau dalam Chinese kan yang itu masuk ke keluarga yang husband ya kan. Dan ya namanya Chinese lah, Toto banget, jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang dulu waktu kecil saya nggak mengerti ya kan, sembayang, pasang hio, terus apa sih kayak mau tahu nasib segala macam kan di Kuamia gitu saudara ya kan. Dan kalau waktu saya ingat banget waktu oma saya meninggal di hari terakhir itu ada kayak rumah-rumah dari kertas ya. Ada rumah dari kertas, kemudian ada anjing juga yang nggak make sense, anjingnya lebih gede dari rumahnya.
Ada mobil, mobilnya lebih gede daripada garasi rumahnya. Waktu itu saya tanya, kenapa sih Pak, buat apa ini? Dibakar katanya, nanti buat rumah si Oma di atas kan, katanya gitu kan. Nah tapi setelah kita kenal Tuhan, nah ternyata ajaran-ajaran itu nggak benar saudara, budaya itu nggak benar ya kan. Dan malah Tuhan bilang Tuhan yang menyediakan rumah buat kita, amin. Nah dalam menghadapi kehidupan kita juga saudara, dalam hidup kita kan pasti menggunakan akal budi ya kan dalam segala macam. Mau menyelesaikan masalah yang paling simpel sampai yang paling kompleks pasti kita melibatkan akal budi pikiran kita saudara untuk mencari solusi atau apapun itu juga saudara. Nah tadi Amsal bilang bahwa orang yang bisa menyeimbangkan akal budinya pasti akan dipuji ya kan. Jadi kita harus belajar menyeimbangkan akal budi kita, common sense kita saudara, untuk menyelesaikan masalah-masalah, persoalan, semua perkara yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai karena kurang pengetahuan firman Tuhan, kurang akal budi, kurang hikmatnya Tuhan, kita itu akhirnya mengambil jalan yang akhirnya membawa kita keluar dari jalannya Tuhan, yang sebetulnya menentang firman Tuhan dan menjauh dari Tuhan saudara ya. Karena akal budi ajaran dunia kan beda lah dengan yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita ya kan. Selalulah beda saudara, bertentangan. Firman Tuhan kan mengajar kita harus mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh istilahnya dalam orang yang menyakiti kita, yang menghina kita, yang menganggap rendah kita, yang memfitnah segala macam. Nah kalau ngomong gampang ya saudara ya, tapi kalau kita alami kemudian kita praktekkan enggak gampang saudara ya kan. Kalau kita disakiti. Tapi firman Tuhan ya bilang begitu, kita harus bisa mengasihi musuh orang yang menyakiti kita. Sedangkan kalau dunia kan bilang ya cuekin aja lah atau kalau bisa dibales ya kan. Kemudian firman Tuhan juga bilang kita harus semakin kecil, Tuhan semakin besar ya kan. Kalau dunia kan mengajarkan ya cari status setinggi-tingginya, semakin tinggi semakin dihormati, semakin ditakuti, semakin dipuji ya kan. Kemudian firman Tuhan juga mengajarkan kekudusan. Nah kekudusan ini akhir-akhir ini udah dicemooh, udah diketawakan, udah dianggap kuno saudara ya kan. Kemudian firman Tuhan bilang siapa yang mau yang terbesar dia harus melayani. Sedangkan kalau di dunia ya harus dilayani, gua yang dilayani ya kan. Nah, firman Tuhan bilang siapa menabur banyak akan berkelimpahan, tapi siapa yang menghemat malah akan berkekurangan. Malah dunia kan bilang ya simpen buat diri semua supaya kita berkelimpahan. Nah selalu bertentangan dan hal-hal inilah yang mesti kita terus selaraskan saudara. Ini adalah contoh-contoh yang simpel yang kita harus selaraskan. Karena kita udah ikut Tuhan, standar Tuhan buat kita itu lebih tinggi daripada yang dunia ajarkan saudara. Walaupun kadang memang ini enggak gampang. Kita punya a higher calling saudara, makanya akal budi kita harus lebih tinggi dan yang datang tentunya dari pimpinan Tuhan dan kekuatan Roh Kudusnya saudara. Nah saudara ingat waktu Allah Bapa mau pilih Musa ya kan, pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah kemudian waktu Musa tahu bahwa dia dipilih oleh Allah Bapa untuk memimpin bangsa yang besar, kemudian Musa ngomong gini ke Tuhan ya kan, Tuhan aduh gimana ini ngomongnya ya kan, gimana ngejelasin perkara ini ke Raja Firaun, gimana caranya ngomong ngejelasin mau bawa bangsa yang besar ini, bangsa Israel keluar, gimana pikirannya nggak nyampe apa yang mesti diomongin Tuhan ya kan, gimana caranya. Musa bilang udah jangan aku deh Tuhan ya kan, aku ini nggak pinter, aku ini nggak bisa ngomong, aku ini dikatakan berat mulut dan berat lidah. Tapi kemudian Tuhan jawab Musa, Tuhan bilang gini saudara, siapa yang buat lidah manusia kata Tuhan ya kan, siapa yang membuat orang bisu dan siapa yang bisa membuat orang berkata-kata, siapa yang membuat orang bisa melihat dan siapa yang bisa melihat orang itu menjadi buta gitu kan. Terus Tuhan bilang kan aku kata Tuhan, yakni aku kata Tuhan. Kemudian kita baca sebentar di Keluaran 4 ayat 12. Ini jawaban Tuhan kepada Musa. Oleh sebab itu pergilah, kata Tuhan kepada Musa, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara sudah percaya Tuhan akan mengajar kita akal budi hikmat sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita katakan dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita supaya kita ada terobosan. Amin. Saudara Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah firman Tuhan berkata semua pemberian yang baik datang dari atas termasuk tentunya akal budi kita saudara. Karena
Kenapa? Kenapa pemberian yang baik? Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu adalah sumber segala hikmat, dan Tuhan itu adalah terang yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Nah, Tuhan bilang, Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita semua maulah punya hidup yang berkelimpahan ya. Tentunya kelimpahan di sini bukan cuma soal materi, tetapi kelimpahan sejati yang Tuhan maksud ya kan. Tapi untuk kita punya menikmati janji Tuhan, supaya kita menikmati emang benar janji Tuhan punya hidup yang berkelimpahan, kita perlu kerjasama dengan Tuhan, saudara. Dan perlu kerjasamanya itu ya kita terus dibiarkan oleh Tuhan, dibaharui akal budi kita, pikiran kita, dan akhirnya ya hikmat Tuhan turun atas kita, saudara. Karena kenapa? Orang pintar mah banyak, saudara, ya kan. Orang lebih pintar dari kita udah pintar, lebih banyak, lebih pintar, banyak. Apalagi zaman sekarang banyak sekali, saudara. Tetapi orang pintar dan orang berhikmat itu beda, saudara, ya. Yang datang dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat itu beda, saudara. Jadi apa itu hikmat? Banyak sekali definisi, saudara, tetapi yang saya mau sharingkan pada sore hari ini dikatakan bahwa ini simple sekali. Hikmat itu kemampuan kita untuk menerapkan knowledge kita, pengetahuan kita, tapi menerapkannya itu menggunakannya dengan memakai pertimbangan dan penilaian, saudara. Jadi hikmat itu kemampuan kita karena kita udah punya pengetahuan, udah punya knowledge. Jadi bukan cuma tahu, tetapi kita mampu juga untuk mempraktekannya, untuk menerapkannya. Tetapi juga bukan cuma menerapkannya, kita menerapkannya mikir dulu, kritis dulu pikirannya dengan pertimbangan dan penilaian, saudara. Jadi orang yang punya hikmat ini tahu kapan menerapkannya, dengan siapa melakukannya, cara apa yang dipilihnya, kalimat apa yang diucapkannya. Jadi orang yang berakal budi dan berhikmat itu tahu bukan cuma teori, tapi juga tahu prakteknya pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Ya, nah itu, saudara. Makanya kita baca ayat yang terkenal banget di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan di sini, saudara, ini adalah bahasa perjanjian lama, yang artinya takut akan Tuhan ini mengenal Tuhan, hormat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau nurut jalan-jalannya Tuhan. Jadi takut di sini itu lebih ke rasa kagum, hormat, cinta akan Tuhan. Bukan takut yang wah Tuhan itu galak atau Tuhan itu menyeramkan. Enggak, saudara. Nah, ayat berikutnya ini yang membuat saya benar-benar kagum dan suka banget. Di Mazmur 19 ayat 7. Mazmur 19 ayat 7 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, saudara. Jadi kita walaupun tak berpengalaman, tapi kalau kita takut akan Tuhan dengan arti kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, kita mau turut jalan-jalannya, maka Tuhan bisa berikan hikmat dalam kehidupan kita. Amin. Jadi akal budi, berpikir kritis itu berkaitan erat banget dengan iman kita dan firman Tuhan. Jadi untuk punya akal budi, nggak ada cara lain, kita mesti banyak-banyak dengar-dengaran firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu kan punya kuasa yang mengubahkan dari dalam keluar, saudara. Kalau kata-kata motivator, seorang motivator ya kan hebat, tapi kalau bukan dari firman itu emang bisa memberikan semangat tetapi enggak mengubahkan. Tapi firman Tuhan kita percaya punya kuasa yang bisa mengubahkan kita dari dalam keluar, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara bilang, waduh khotbahnya ujungnya baca firman lagi. Ya emang begitulah, saudara, ya kan. Emang kalau mau punya pikiran kritis, mau punya hikmat, ya inilah awalnya, saudara. Kita mesti rajin baca firman. Walaupun hari ini masih bolong-bolong, saya juga masih bolong-bolong, saudara. Tapi ayo kita mau sama-sama tingkatkan terus, ya kan. Bacanya mungkin sambil buru-buru. Nah, mulai sekarang kita baca nggak terlalu buru-buru. Toh juga kita baca nggak sambil dikejar anjing, ya kan. Jadi nggak usah buru-buru, saudara. Juga kalau banyak nggak ngerti juga bukan alasan. Baca aja, nanti kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita pengertian, saudara. Jadi kita terus masukin firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Semakin banyak kita makan firman Tuhan, nanti semakin banyak hikmat yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Banyak pikiran kritis yang berdasarkan firman Tuhan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa selanjutnya, saudara? Kita mau belajar beberapa ayat sore hari ini.
Kita buka di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Nah, Saudara, Yakobus itu siapa? Nah, sedikit latar belakang. Yakobus ini adalah saudara tiri Tuhan Yesus, ya. Jadi dia adalah saudaranya Tuhan Yesus. Dan pertamanya juga Yakobus ini nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia baru percaya bahwa wah, saudaranya itu ternyata benar-benar Tuhan Yesus juru selamat. Dan kalau kita baca kitab Yakobus, kemudian dia dipercayakan Allah Bapa kan untuk menulis satu kitab, ya kitab Yakobus ini, Saudara. Dan kalau kita baca, kitab Yakobus ini mengajarkan kepada kita semua, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus tunjukkan di dalam perbuatan. Salah satu ayat terkenal yang Yakobus tulis itu di Yakobus 2 ayat 26 yang berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dia encourage buat saya dan saudara, kalau kita semua percaya Tuhan Yesus, kalau emang Tuhan itu juru selamat kita dalam hidup kita, jangan cuma percaya aja, tapi tunjukkan iman kita di dalam perbuatan. Nah, Yakobus ini keras dan tegas ya saudara ya. Tadinya dia nggak percaya, tapi dia jadi percaya, kemudian jadi orang yang benar-benar keras saudara. Nah, kita baca di ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, ayat ini tadi dibaca dengan sedikit menantang ya kan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, kata Yakobus. Jadi Yakobus bilang gini, kamu ngaku kamu pintar ya kan. Kamu ngaku kamu itu berhikmat. Kamu ngaku punya banyak pengalaman. Kamu ngaku kamu itu pintar. Kamu ngaku kamu itu segala bisa ya kan. Yakobus bilang, ayo tunjukkan semua itu, tapi tunjukkannya dengan cara hidup yang benar, yang baik, yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, ajaran yang pertama dari Yakobus, segala hikmat kita harus nyatakan dengan cara hidup yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, nah lemah lembut di sini artinya adalah kita bisa kontrol power kita bisa kontrol kekuatan kita. Jadi enggak umbar-umbar gitu saudara, enggak apa sih, enggak maksain maunya dia itu apa saudara, iya kan, enggak sok tahu walaupun dia emang tahu, walaupun dia emang pengalaman saudara, emang dia pinter saudara, tapi dia enggak kayak hajar bleh gitu ya, ya udah gua aja lah gitu kan, yang ngatur semuanya, orang semua mesti ikut jalannya aku gitu kan saudara. Mungkin maksudnya baik, maksudnya mau nolong, maksudnya mau membantu. Tapi kalau caranya salah itu gak berhikmat juga gitu loh saudara. Kalau langsung hajar gitu kan. Emang dia pintar, dia angkat dirinya sendiri jadi leader. Walaupun gak ada orang yang ngevote dia untuk jadi leader. Dia pilih diri sendiri saudara. Nah itu dibilang gak bagus saudara. Jadi kalau kita emang udah tahu banyak saudara, kita emang misalnya tahu, pintar, punya knowledge untuk menyelesaikan sesuatu saudara, tapi kita lakukan dengan kelemah lembutan, under control, under penguasaan diri saudara. Jadi kalau kita tahu, nggak usah kita atur-atur, nggak usah pamer saudara ya kan, nggak usah maksain kehendak kita, tapi kita bisa kuasain diri kita kontrol, dan inilah yang disebut orang yang menyatakan punya hikmat, tapi dengan cara yang bagus saudara, ya dengan cara yang baik saudara. Nah kemudian lanjut saudara, di ayat yang 14, ayat 14 ini adalah lawannya dari ayat yang ke-13 tadi. Ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah Yakobus mau ngajarin kita, mau bilang di sini, jika kita itu hidupnya didorong oleh perasaan iri hati, jika didorong oleh selalu mementingkan diri sendiri, oleh egoisme, nah Yakobus bilang tolong ya, jangan sampai kamu itu sombong. Jangan merasa dirimu yang paling hebat dan juga jangan coba-coba melawan kebenaran. Artinya udah tahu kamu itu sombong, udah tahu kamu itu salah, tetap kamu lawan juga, tetap kamu labrak juga, dan tetap kamu lakukan juga. Kamu bela diri kamu sendiri, kamu katakan it's okay karena saya bisa saudara. Udah salah tetap dilakukan. Itu namanya bukan orang yang bijak dan berakal budi saudara. Ya inilah saudara iri hati dan mementingkan diri sendiri ini, makanya kita harus selalu jaga hati kita itu begitu ya saudara ya. Karena yang namanya iri hati, mementingkan diri sendiri itu bisa nggak diundang tiba-tiba aja masuk ya kan saudara ya. Contohnya saya aja lah Contohnya saya biar nggak ini ya.
Waktu suatu hari saya sedang liburan, ya kan, di New York lagi winter, saya pergi ke tempat yang wah sunny day, ya kan, ke pantai, enak banget saudara. Wah happy banget sama temen, ya kan, happy. Udah lagi happy gitu saya biasalah cek Instagram, kemudian itu cek Instagram saya lihat teman saya yang lagi di LA, dia juga ada di sini gitu kan. Tapi dia di mana ya, pantai dia kok beda banget. Saya lihat dia di foto di pantainya itu, di shore-nya itu ada hammock, jadi kayak itulah ayunan tidur-tiduran gitu ya. Saya bilang ke teman saya, dia di mana ya? Saya Google ketemu, kemudian saya pada happy, tiba-tiba aduh pengen juga ke sana gitu kan. Iri gitu loh. Oh, kok dia bisa nemuin tempat yang lebih bagus ya kan. Tadinya happy jadi nggak damai juga, pengen ke sana ya kan. Kemudian saya bilang ke teman saya, ini cuman kayak 6 jam dari tempat kita. Teman saya bilang nggak usah lah, lu mah iri-iri aja katanya. Udahlah nggak usah lah katanya, ya kan lu mah paling pengen update Instagram gitu kan katanya. Gue bilang aduh iya udah nggak usah lah gitu kan. Nah itu seperti itu saudara, tiba-tiba kalau saya ambil keputusan ya kan, jalan ke sana gitu kan, udah maksa teman saya juga, egois ya kan. Cuman untuk kepentingan saya sendiri karena iri, padahal sama-sama di pantainya juga oke, cuman bedanya ada hammock aja saudara ya kan. Ya next time lah saya ke sana gitu kan saudara ya. Jadi inilah saudara, kita mesti jaga hati. Jadi kalau kita itu hidup kita, keputusan kita itu selalu didorong oleh mementingkan diri sendiri, iri hati. Nah hati-hati saudara ya, karena Yakobus selanjutnya bilang begini saudara. Kalau kita itu selalu iri hati dan mementingkan diri sendiri, dibilang itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia. Pertama dari dunia saudara, kemudian dari hawa nafsu manusia itu kita sendiri, dan malah dari setan-setan saudara ya kan. Jadi kayaknya waktu saya renungkan firman ini, kayaknya Yakobus ini kayak lagi nulis diary ya. Kayak lagi mungkin dia punya teman yang mungkin saya temannya gitu ya saudara ya. Mungkin saya yang ditulis, makanya saya bilang saya babak belur saudara. Jadi Yakobus ini mungkin lagi marah sama temannya saudara ya kan. Dia punya teman yang egois banget, yang iri hatian banget, dan tabrak sini tabrak sana, yang penting dirinya senang, yang penting tujuannya tercapai saudara, nggak peduli sama perasaan orang lain, flexing sana, pamer sana, pamer sini ya kan saudara. Tapi di sini dikatakan itu semua datang dari apa sih saudara? Datang dari bukan hikmat dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan saudara, ya kan. Bahkan setan itu kan kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus itu mencobai iblis itu mencobai Tuhan Yesus ya kan. Dan yang dicobai kita tahu ada 3 intinya yang selalu juga kita hadapi day by day. Yang pertama adalah keinginan daging atau fisik. Kemudian yang dicobai adalah keangkuhan hidup, dan yang ketiga adalah keinginan mata atau keinginan duniawi. Yang dibilang setelah Tuhan Yesus mengalahkan itu kan dibilang iblis itu kan nunggu kesempatan yang baik, ya kan. Demikian juga kita bisa menang hari ini, kalau kita suatu hari nggak jaga bisa jatuh lagi. Makanya kita mesti jaga senantiasa saudara. Dan akibatnya apa saudara kalau kita terus tabrak ini saudara, bukan hikmat yang dari atas ini. Nah kita kemudian Yakobus ngelanjutin lagi saudara diary-nya, ceritanya. Nah di ayat yang ke-16 dia bilang gini saudara, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat saudara. Nah ini dia saudara, sumber dari segala kekacauan. Kalau ada hidup kita sekarang rada kacau, kalau ada yang nggak benar, nggak tertib. Nah saudara, mungkin kita mesti cek apakah ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sahabat bisa hancur hubungan karena ada iri hati, mementingkan diri sendiri. Keluarga juga sama saudara. Bahkan dunia, negara, antara negara juga perang karena saling mementingkan diri sendiri ya kan saudara. Jadi ingat, iri hati, mementingkan diri sendiri itu bukan dari Tuhan, itu bukan pikiran kritis yang hikmat yang dari atas saudara. Nah next time kalau kita mau ambil keputusan, mempertimbangkan sesuatu ya kan, mau memilih sesuatu, mau melakukan sesuatu, want to decide to do something, pikir dulu, kritis dulu. Apakah dipengaruhi oleh iri hati ini, apakah dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri ini, dan kalau emang ada, kaji ulang lah saudara ya, kaji ulang. Jadi biar firman Tuhan ini buat alarm buat kita semua. Kalau memang ada motivasinya didorong dari iri hati, mementingkan diri sendiri, dikaji ulang, kalau bisa mundur, dan kalau bisa jangan dilakukan. Nah kita lanjutin ya ke ayat 17 saudara. Petunjuk berikutnya ayat 17. Nah ini sekarang tadi kan bukan hikmat dari atas. Nah sekarang Yakobus bilang
hikmat dari atas. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama adalah satu murni. Selanjutnya yang kedua pendamai, yang ketiga peramah, yang keempat penurut, yang kelima penuh kan, yang keenam buah-buah yang baik, 7 tidak memihak, dan 8 tidak munafik. Waduh, saudara, kalau baca gampang, tapi kalau kita renungkan, waduh, susah banget ini saudara. Saya ini ditempa banget saudara ya. Yang pertama murni, ya. Murni itu pasti adalah kembali firman Tuhan. Karena Tuhan itu murni saudara. Tuhan itu 100% pure ya kan. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang murni itu pasti firman lah. Jadi bagaimana kita bisa punya hikmat, berpikir kritis, mengambil keputusan yang benar dalam mengelola hidup kita, dalam mengelola keluarga kita, dalam mengelola kesehatan, dalam mengelola keuangan, dalam mengelola karir, dalam mengelola apapun itu juga. Kalau yang murni harus berdasarkan kembali kepada firman Tuhan. Ya, nah tapi kan kadang kita tanya, mana ada sih di firman Tuhan jawaban spesifik, mau kerja di mana, ini uang mau investasiin di mana, ya kan gak spesifik saudara. Iya benar firman Tuhan gak nyuruh kita kerja di perusahaan A atau perusahaan B saudara, tapi kan firman Tuhan itu banyak sekali prinsip-prinsipnya yang kita bisa pegang, dan kemudian Tuhan kasih kita komunitas yang juga sama-sama takut akan Tuhan, belajar firman. Nah dari situ Tuhan bisa kasih petunjuk melalui orang ini yang lebih pengalaman dari kita, dia bisa kasih tahu, oh ini sekolah ini buat anak lu bagus, oh ini invest di sini gue ajarin. Nah dari situ bisa nyambung, tetapi semua prinsipnya kan dari firman Tuhan saudara ya kan. Nah contohnya ini aja saudara, soal makan ya kan. Kalau dulu itu saya makannya nggak ketahan saudara ya kan, habis pulang kerja ya sambil nonton bisa makan nyemil banyak banget cemilannya saudara. Tetapi tiba-tiba saya pikir, waduh ini bahaya juga kalau saya tambah, saya nggak mau beli baju lagi karena mahal ya kan. Masa dari celana udah dari dulu 28, 29 naik 30, saya nggak mau jadi 31 atau 32. Jadi saya pikir ya saya mesti sedikit tahan nafsu makan saya. Dan ini firman Tuhan yang saya baca saudara. Kalau saudara baca di Amsal 23 ayat 3, dibilang firman Tuhan gini, taruhlah pisau di lehermu bila nafsu makanmu besar. Nah itu saudara. Ya udahlah, makanya ya puji Tuhan juga. Ya sebetulnya sih karena semuanya juga serba mahal kali ya. Jadi saya juga mikir ya bukan pengen bener-bener turun berat badannya, mau juga. Cuman ya puji Tuhan lah. Jadi sekarang membatasi jumlah makan, ya dompetnya rada menggemuk lah saudara ya. Dan badannya mulai mengurus sedikit saudara ya kan, puji Tuhan. Nah tapi maksudnya begitulah saudara. Maksudnya itu prinsip-prinsip firman Tuhan seperti itu saudara ya. Jadi artinya kita sendiri yang harus menguasai diri kita saudara. Jadi landasan untuk berpikir kritis, kita itu harus kaya dalam firman Tuhan. Sorry to say, gak ada cara yang lain, gak bosan-bosannya kita terus katakan dari mimbar ini, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Walaupun masih bolong-bolong, keep continue, tingkatkan lagi saudara. Nah yang setelah murni tadi dikatakan pendamai ya kan. Nah yang pendamai ini, jangan korbankan kemurnian demi tercipta damai. Jadi karena lu teman gua ya udahlah is okay lah, lu salah juga is okay lah, yang penting damai, yang penting gak cekcok, yang penting gak ribut. Itu namanya kompromi saudara ya kan. Kalau tahu dia dosa kita berdamai, itu namanya kompromi. Makanya yang setelah murni gak boleh dikorbankan, baru kita menjadi pendamai saudara. Setelah hati kita yang kata firman Tuhan kan hati kita ini licik, kotor, dibersihin terus sama firman Tuhan, diterangi sama firman Tuhan saudara, dimurnikan ya kan. Nah kita berusahalah bawa damai kemanapun kita pergi saudara, nggak usah cepet marah-marah ya kan, diserempet mobil ya kan. Ya kadang-kadang saya juga masih marah lah, kayak tadi aja maksudnya mau pulang ke rumah, ngantri karena ada di blok gitu kan, orang kan pada nyelip gitu kan. Ya biasa sih, wah udah langsung dipepet-pepet supaya ngapain sih, supaya at least nggak nyelip di depan saya gitu kan. Tapi ya kali ini ya udahlah, biarin aja lah, karena kadang-kadang saya juga begitu, bukan karena sengaja, tapi kadang-kadang kelewat exitnya langsung blek gitu kan saudara. Jadi saya pikir ya mungkin orang itu juga kelewat exitnya. Jadi ya maksudnya bawa damai lah saudara ya, nggak usah cepet tersinggungan, nggak usah cepet baper ya kan, bete, kecewa, sedih, cepet-cepet jawab dengan nada yang tinggi saudara. Jadi kalau lagi panas hati dan pikiran,
Jangan langsung ngomong saudara ya. Karena kalau lagi panas hati kita, pikiran kita lagi panas, kita ngomong itu damai pasti hilang lah saudara. Pasti cekcok lah saudara ya. Jadi bawa damailah kemanapun kita pergi karena ini firman Tuhan ya kan. Karena kadang-kadang kata-kata itu yang kita keluarkan pada saat hati kita panas, pada saat pikiran kita panas. Kadang-kadang kata yang nyelekit itu justru lebih melukainya lama daripada kalau tubuh yang kena misalnya dilukai misalnya saudara. Tubuh kelihatan misalnya dari memar sembuh ya kan. Tapi hati kita nggak tahu saudara. Sampai berapa someone heart is bleeding kita nggak tahu saudara. Dan bisa teringat lagi. Jadi mulai dari sekarang sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang nggak membawa damai, ingat firman Tuhan ini bawa damai saudara ya kan. Jadi kalau mau ngumpat, mau caci maki, mau komentar-komentar yang nggak bagus saudara, pikirin dulu kalau itu nggak akan membawa damai. Jangan suka juga cepet nilai orang lain ya kan. Kalau kita kenal orang lain dan orang itu nggak ada yang bagus yang bisa kita omongin ya udah nggak usah diomongin. Kita doain aja saudara, biar kita semua jadi pembawa damai. Amin. Nah sekarang saudara dikatakan karena ya itulah mesti bawa damai saudara. Karena kalau caranya maksudnya baik juga disampaikan dengan cara yang salah, dengan cara yang marah-marah, dengan nada-nada yang tinggi, nyampainya juga mendaratnya juga nggak bagus saudara ya kan. Bahkan bisa membawa persoalan lebih parah lagi saudara. Nah lalu berikutnya yang ketiga dikatakan peramah. Nah kita pikirkan hampir sama dengan kata damai ini, bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan ramah dan juga kita mempertimbangkan perasaan orang lain gitu kan saudara. Kita pikirkan lah kalau mau melakukan sesuatu, kita pikirin juga orang lainnya. Kita mau ambil tindakan sesuatu, kita pikir ini kalau saya lakuin ini, nanti orang yang saya sayangi, keluarga saya in the future kena efeknya enggak ya gitu loh saudara. Kita ramah, ngomongnya benar saudara. Dan kita pikirin terus resiko-resiko apa yang kita lakuin. Kalau membawa kebaikan atau membawa enggak kebaikan itu mesti kita pikirin saudara. Jangan peduli amat ya gimana gua aja, gimana nanti. Enggak saudara, kita mesti jangan pikir gimana nanti tetapi pikirnya nanti gimana saudara. Nah lalu selanjutnya dibilang penurut ya kan. Penurut itu bukan berarti cuman iya nurut disuruh ngapain juga nurut, enggak saudara. Tetapi nurut ini kita mau nurut, dengerin dulu pendapat orang lain. Walaupun mungkin pendapatnya berbeda, enggak setuju dengan kita. Tapi jangan langsung ditentang, langsung dimarah-marahin, enggak saudara. Tapi kita mau jadi pendengar yang baik saudara. Jadi kalau ada orang bilang, kalau yang nyeselin kita gitu kan, kemudian orang itu bilang denger dulu penjelasanku, terus kita bilang nggak usah jelasin ya kan. Kayak kalau kita kebanyakan nonton film drama, boyfriend and girlfriend ribut, kemudian boyfriendnya minta maaf, dengerin dulu, ceweknya bilang no explanation gitu kan ya. Kalau di film mah asik lah saudara ya, drama-drama gitu, tapi kalau kehidupan kita penuh drama kayak gitu, waduh capek juga hidup kita saudara ya. Jadi kalau mau marah, walaupun misalnya udah diingetin berkali-kali masih dilakuin juga, bilang aja, aku marah gitu kan, tapi jelasin why you do it saudara. Jadi kita jadi pendengar yang baik. Karena kalau ada salah itu, kayak dulu lah saya pernah, ini contohnya ya, saya itu dulu kan punya roommate saudara. Nah roommate saya udah tau lah bahwa saya itu kan ada kloset. Nah yang satu saya taruh ini kloset baju-baju buat party, yang satu everyday gitu kan. Nah suatu hari saya pulang, dia tuh kerja di restoran. Waktu itu saya pulang, saya ada undangan dan saya mau pakai baju hitam yang bagus itu yang buat party. Dan nggak ada saudara, nggak ada, saya cari-cari nggak ada. Itu paling kesel, saya udah plan mau pakai dan nggak ada gitu kan. Nggak tahu berapa lama roommate saya pulang gitu kan. Jadi saya lihat langsung, waduh dia yang pakai gitu kan. Aduh kenapa nggak pakai yang everyday aja buat kerja gitu kan. Namanya kerja kenapa mesti pakai yang ini kan, udah mau marah. Udah bener langsung saya marah-marahin sampai dianya juga baru udah marah-marah gitu baru dia jelasin kenapa dan saya akhirnya ingin menyesal saudara. Jadi kadang-kadang kita dengerin dulu lah saudara, karena kita nggak tahu keadaan orang lain itu gimana saudara ya kan, kita nggak tahu keadaan hati orang itu gimana dan kenapa dia bisa melakukan kesalahan yang sama lagi, ya kita dengerin dulu lah saudara ya. Dan yang kelima saudara dikatakan belas kasihan. Dan soal belas kasihan ini selalu
kita harus juga sediakan buat orang-orang yang ngeselin kita, yang menyakiti kita, saudara, yang merugikan kita. Kenapa? Karena kita juga sudah diampuni oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Di Yohanes 8, kalau kita pergi ke Yohanes 8, kita akan bertemu dengan seorang wanita, di mana wanita ini dikatakan firman Tuhan sedang melakukan zina, saudara. Dan waktu melakukan zina ketangkep basah sama orang-orang Farisi. Kemudian orang-orang Farisi ini menangkap wanita yang berzina ini, kemudian dibawa ke Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus pada pagi hari itu sedang mengajar di bait Allah. Kemudian wanita itu disongkrongkan ke Tuhan Yesus, dan para orang Farisi ini bilang, ini mesti diapain katanya Tuhan Yesus. Karena menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari, dibunuh pakai batu, dilempari pakai batu, saudara. Nah, kita tahu orang-orang Farisi ini tanya, menurutmu gimana ya kepada Tuhan Yesus? Lalu Alkitab itu menceritakan Tuhan Yesus enggak langsung jawab, saudara. Dikatakan Tuhan Yesus itu cuma menunduk sambil menggunakan jarinya menulis-nulis di tanah, ya kan. Nah, waktu Tuhan Yesus nunduk, menulis-nulis jari di tanah, nah orang Farisi ini tambah marah, tambah mendesak. Gimana ini gitu kan. Alkitab nggak menjelaskan apa yang ditulis Tuhan Yesus di atas tanah itu, dan juga nggak menjelaskan berapa lama dia menulis. Tetapi yang pasti ada tenggang waktu antara wanita itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus dan minta mau mencobai Tuhan Yesus, jawabannya apa, itu ada tenggang waktu karena dikatakan bahwa orang-orang Farisi ini terus mendesak. Nah, saudara, waktu saya renungkan ini, saya percaya waktu itu kan Tuhan juga adalah 100% manusia. Saya percaya dia itu sedang mengolah pikirannya supaya pikirannya kritis, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang segala yang dia katakan itu datang dari Bapa, saudara. Itu ada di Yohanes, saudara. Nah, saya percaya waktu pertama wanita ini dibawa ke Tuhan Yesus, apa menurut kamu, kan kata orang Farisi. Mungkin Tuhan Yesus juga masih nggak tahu jawabannya apa, makanya dia nulis-nulis, bingung ya kan, saudara. Tapi saya percaya dia itu sedang mikirin dan juga minta hikmat dari Tuhan, dari Allah Bapa, saudara. Dan pada saat dia udah tahu jawabannya, dia berdiri, saudara. Dan dia jawabannya luar biasa banget, saudara. Benar-benar luar biasa. Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu, saudara. Dan kita tahu satu persatu kayak orang itu kayak, wah mana ada yang gak berdosa ya kan. Satu persatu batu yang udah dipegang tangannya dilemparkan, satu persatu pergi, dan akhirnya cuman perempuan itu bersama Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita belas kasihan ini, saudara, saya itu sering diingatkan juga karena saya ini juga namanya kan bilang air yang tenang gak tahu dalamnya apa. Saya tenang-tenang gini kalau marah bisa ngebludak, saudara. Jadi saya itu juga sering marah-marah, sering kesel-kesel ya kan, sama teman dekat saya juga sering marah-marah ya kan. Kadang-kadang sih sekarang udah berkurang banyak, saudara. Nah, saya pikir, aduh ini orang teman saya nyebelin banget gitu kan. Tapi kemudian saya lihat diri saya sendiri, saya juga masih, apakah saya suka ditegur sama Roh Kudus, apakah kamu juga udah berhenti menyakiti Tuhan Yesus? Apakah kamu juga sudah berhenti berbuat dosa? Enggak kan, Tuhan Yesus juga masih ngampuni kamu, Harry, katanya. Dan itu yang akhirnya membuat saya juga bisa berubah, saudara, extend belas kasihan. Enggak lagi menghukum dengan misalnya silence treatment, ya kan. Dulu itu kayak suka silence treatment kalau udah ya udahlah ya kan, enggak diwaro gitu, dia mau balas teks apa enggak dibalas gitu kan. Nah saudara, sebelum itu akhirnya saya bilang ya udahlah Tuhan ampuni saya mau extend belas kasihan, saudara, karena Tuhan sudah melakukannya buat saya dan saudara, amin. Nah itu adalah belas kasihan. Yang nextnya yang keenam dikatakan buah-buah yang baik. Nah saudara, kadang-kadang ini kan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang buah, ya kan. Buah itu kan kita tanam hari ini enggak besok langsung keluar. Ada yang cepat pun enggak mungkin sehari 2 hari. Yang namanya buah itu enggak mungkin, saudara. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, enggak tahu lah saya. Tapi juga ada yang lama, ya kan, bertahun-tahun, saudara. Nah jadi enggak instan, saudara. Nah tapi apapun itu, saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang baik, kita petik di hari yang akan depan. Mulai sekarang pikiran kritis kita, lakukan, tanam hal-hal yang baik, saudara. Supaya kita bisa memetik buah-buah yang baik di masa depan kita, saudara. Ya. Kalau hari ini kita juga mengalami hal-hal yang baik, saya percaya karena kita sudah menanam hal-hal yang baik di masa yang lalu. Kalau kita juga sekarang ada mengalami yang sedikit gak enak,
Mungkin karena kita juga melakukan keputusan yang salah untuk nanam hal-hal yang gak bagus di masa yang lalu. Tetapi apapun itu, firman Tuhan kalau kita punya hikmat dari Tuhan, mulai dari sekarang yuk kita tanam yang baik supaya buahnya yang kita nikmati, buah yang saudara nikmati, keluarga saudara nikmati itu juga baik di masa yang akan datang. Amin. Nah demikian juga yang berikutnya dikatakan tidak memihak ya kan, atau fair. Nah kadang kita itu kan memihak karena wah dia teman dekat saya ya kan, mau dia salah mau dia nggak salah, karena saya teman dekatnya ya udah saya memihak kepada dia saudara. Tetapi kita belajar kita mesti fair, mesti adil saudara, karena kadang ada two sides of story ya kan, kita dengerin cuma dari satu pihak, tetapi mungkin juga pihak yang lain, nah kita nggak tahu siapa yang salah. Nah saudara kita mesti belajar lah soal mesti tegas siapa yang salah siapa yang benar dalam kehidupan kita saudara, sehingga intinya ya kita mesti tahu lah apa yang salah, apa yang benar, kita mesti adil ya kan dalam mengambil keputusan atau apapun saudara, kita harus belajar tentang hal ini juga saudara. Dan yang terakhir ini tidak munafik saudara ya. Harus tulus, hidup yang gak pura-pura. Aduh munafik ini, saudara kalau saudara pikir Tuhan Yesus gak galak, saudara buka deh apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kemunafikan. Galak banget saudara, Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang orang munafik seperti kuburan putih yang dicat putih tapi dalamnya tulang belulang. Dan kemudian Tuhan bilang orang-orang munafik seperti ular beludak dan ganjarannya adalah neraka. Wah, saudara jadi munafik ini kita juga mesti belajar terus apa adanya, jangan lain di hati, lain di mulut, jangan di mana kita berada di sini begini, di tempat yang lain berbeda, banyak sekali yang kita tutup-tutupin. Kita mesti belajar hidup nggak munafik ya. Nah ini saya percaya munafik ini pasti adalah satu topik yang panjang, tapi di sini baru saya bilang aja bahwa Tuhan sangat nggak suka dengan kemunafikan. Tuhan sangat marah dan bahkan bilang ganjarannya itu adalah neraka saudara. Nah oke, nextnya. Lalu gimana kalau kita bilang, waduh ini kok berat banget, gimana saya bisa melakukan ini semua ya kan. Nah Yakobus juga ngajarin saudara di Yakobus 1 ayat ke-5. Tetapi di antara kamu ada yang kekurangan hikmat nih, di antara kita kalau ada yang kekurangan hikmat. Kan tadi kita diajar ya kan banyak. Sekarang kita bilang aduh gimana ini saya gak punya gitu kan. Nah ini Yakobus bilang hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta saudara ya kan. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita minta saudara, kalau kita baca ke ayat ke-6, ke-7 dan 8 dan dibilang mintanya mesti dengan iman. Karena kalau mintanya bimbang ya kan seperti gelombang yang ditiup angin nggak dapat apa-apa. Makanya Tuhan bilang minta aja saudara, minta dengan jangan bimbang, minta dengan iman, pasti Tuhan kasih. Yang namanya hikmat ini pasti Tuhan kasih. Ini firman Tuhan, ini janji firman Tuhan. Dan diberikannya itu dikatakan Tuhan yang udah murah hati, ngomongnya diberikan dengan murah hati lagi saudara. Berarti kan wah udah free, udah jor-joran Tuhan kasih, tapi kita mesti minta saudara. Tuhan bilang minta aja, dikasih kok. Dikasih kok, aku murah hati, aku pasti kasih kalau kamu minta. Kata firman Tuhan begitu. Jangan bimbang saudara. Tuhan akan bilang kepada kita, udah Harry, udah misalnya ya, kamu udah in deep trouble, baru sekarang minta hikmat, minta jawaban, minta keluar jalan keluar. Kamu udah hutangnya banyak, baru minta gimana caranya keluar dari ini kan, atau kamu udah begini, kamu begitu baru minta. Ya udah nggak akan aku kasih. Nah tapi Tuhan nggak seperti itu. Saudara. Tuhan bilang datang kepada Tuhan, minta, Tuhan akan kasih, freely given dan dengan jor-joran, dengan murah hati. Saudara. Kalau kita minta sungguh-sungguh, Tuhan pasti kasih hikmat. Amin. Saya panggil pemusik, saya udah mau selesai. Tim musik boleh ke depan. Kemudian ayat terakhir 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi oleh Tuhan kita berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Nah saudara, hikmatnya Tuhan itu membuat kita berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hikmatnya Tuhan yang membuat Tuhan Yesus mau menebus hidup kita semua saudara.
Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara pikirinlah saudara, kalau kita ini kalau bukan Tuhan, apa sih saudara ya kan? Kita ini kalau bukan Tuhan yang tebus kita ini ada di mana hari ini saudara? Kalau nggak ada Tuhan, hidup kita ini kacau nggak saudara? Kalau ingat masa lalu, kalau nggak ada Tuhan yang tolong, yang tebus kita, di mana kita sekarang saudara? Apa kehidupan kita sekarang saudara? Tetapi kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Di depan kita nggak tahu saudara, ada apa. Tadi lagu yang terakhir. Di depan kita nggak tahu ada apa saudara. Kita nggak tahu tantangan apa. Tapi prinsipnya udah Tuhan kasih saudara. Tuhan pasti kasih kita hikmat untuk mengatasi semuanya. Asal datang sama Tuhan. Tuhan pasti kasih saudara. Bahkan tadi dikatakan kita nggak punya pengalaman, kita orang bodoh. Tetapi dikatakan firman Tuhan justru orang bodoh dipakai Tuhan untuk menjungkir balikan orang yang paling pintar sekalipun saudara. Kita nggak punya pengalaman, tetap Tuhan kasih saudara. Siapapun kita saudara, latar belakang pendidikan kita, umur kita berapa, nggak peduli di hadapan Tuhan. Kalau kita datang, Tuhan kasih. Karena emang keadaan di depan nggak gampang, tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa mengatasi semuanya saudara. Dia pasti akan memberikan tuntunan kepada kita. Dia udah selamatkan kita saudara. Dia juga akan memberikan hikmat ilahi, akal budi, berpikir kritis dalam kehidupan kita. Agar perbuatan kita nanti yang baik, seperti Yakobus bilang, nyatakan cara hidupmu itu dengan baik. Nyatakan imanmu itu dalam perbuatan. Supaya orang lain juga dapat melihat bahwa Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jadi berpikir sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak. Yang jadi landasannya adalah firman Tuhan saudara. Tunjukkan kita punya Tuhan yang hebat. Biar cara hidup kita itu senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan mulai hari ini, amin. Yang bermula dari mana? Dari iman kita saudara. Minta kepada Tuhan, bermula dari iman. Sumbernya mana? Sumbernya kita selalu baca firman Tuhan. Dan kita bertumbuh, melakukan kehidupan yang baik, tindakan serupa, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin.